Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansari wa junudihi min ahli khairat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita berusaha untuk memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa merayakan Idul Fitri secara bersama-sama. Alhamdulillah, gema takbir, tahmid, tahlil kita lantunkan sebagai bentuk ucapan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Setelah 2 tahun atau 2 Idul Fitri yang lalu kita hidup dalam segala keterbatasan dikarenakan ada pandemi COVID-19. Alhamdulillah hari ini sudah mulai berangsur-angsur berakhir. Pada saat sebelumnya hampir-hampir kita kehilangan harapan. Kira-kira sampai berapa lama lagi kita bertahan dalam era pandemi. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Atas kuasa Allah Ta'ala kita insya Allah akan selesai dari era pandemi itu dan kita akan hidup kembali normal. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita di surat Al-Hadid 22 dan 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah menimpa suatu musibah baik itu di bumi ataupun pada diri-diri kalian kecuali sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah tercatat sebelum terjadinya musibah itu. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, seluruh nasib semua makhluk ini sudah dicatat di Lauhul Mahfuz atas perintah Allah Ta'ala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya itu sangat mudah di sisi Allah Ta'ala. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kalian tidak berputus asa terhadap apa yang terlewatkan dan tidak merasa gembira terhadap apa yang kalian dapatkan, dan Allah tidak menyukai kepada orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Jemaah sekalian, hidup ini tidak lepas dari segala sesuatu yang menyenangkan dan menyedihkan. Pada saat kita mendapatkan kesenangan, mendapatkan kelapangan, mendapatkan nikmat yang menggembirakan, maka disitulah kita bersyukur. Dan Allah memberikan janji, wa sanajzis syakirin, dan kami berikan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Dan pada saat kita dihimpit dengan kesempitan, dengan musibah, segala sesuatu yang tidak menyenangkan, maka di situ ada peluang sabar bagi kita. Dan Allah memberikan janji kepada kita, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memenuhi pahala
orang-orang yang bersabar dengan tanpa perhitungan. Antara syukur dan sabar, itulah dua sayap yang hendak dimiliki atau yang harus kita miliki sebagai seorang muslim, yang harus seimbang supaya kita bisa eksis dalam kehidupan ini. Karena kehidupan ini tidak lepas dari dua kondisi, yang menyenangkan atau yang menyedihkan, yang membuat kita menjadi gembira ataupun menjadi sedih dan lain sebagainya. Maka syukur dan sabar ini adalah senjata bagi kita sebagai seorang muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada akhir Ramadan, Ali bin Abi Thalib berjalan keliling kepada kawan-kawannya dan menyampaikan, wahai saudaraku sekalian, siapa di antara kalian yang sukses melaksanakan ibadah Ramadan, maka kami akan berikan ucapan tahniah, ucapan selamat kepadanya. Dan siapa di antara kalian yang gagal untuk mendapatkan keberkahan Ramadan, maka kami ucapkan takziah, ucapan belasungkawa kepadanya. Inilah seorang Ali bin Abi Thalib yang sebagai seorang Amirul Mukminin dan juga ulama yang memiliki banyak ilmu, memberikan pelajaran bahwasanya tidak ada yang bisa menjamin diri kita semua ini mendapatkan kesuksesan di Ramadan kemarin. Tapi setidaknya kita selalu optimis. Para sahabat dulu, generasi salafus saleh kita dulu, selesai Ramadan mereka 6 bulan berturut-turut berdoa supaya amal ibadahnya diterima saat Ramadan. Dan pada saat menjelang Ramadan mereka 6 bulan berturut-turut berdoa supaya dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Maka kita ucapkan pada saat seperti ini, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita semua yang terbaik yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umar bin Abdul Aziz saat beliau menjadi seorang khalifah, di akhir Ramadan mengirimkan surat ke seluruh pelosok negeri. Yang isi surat itu 2 himbauan saja. Yang pertama adalah supaya masyarakat memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah anjuran perintah untuk mengeluarkan sedekah atau zakat fitrah. Apa manfaat dari 2 amaliyah itu di akhir Ramadan? Istighfar itu sebagaimana kata Abu Hurairah adalah bisa menambal amal-amal puasa yang terkotori oleh riba ataupun oleh namimah, kata-kata yang buruk, bohong dan sebagainya, yang terkotori bisa bahkan mengurangi dan menghilangkan pahala puasa. Itu ditambal dengan istighfar. Sementara posisi zakat fitrah, sebagaimana para ulama salaf mengatakan, itu zakat fitrah untuk ibadah puasa itu seperti sujud sahwi untuk orang yang sholat kelupaan rakaatnya berapa, atau ada amal-amal sunnah yang lupa, itu disempurnakan oleh sujud sahwi. Nah, zakat fitrah ini menyempurnakan amal-amal ibadah puasa yang barangkali banyak sia-sianya, banyak amal-amal yang tidak produktif yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu kita sempurnakan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asy-Syaikh Abdullah Al-Ghafiri hafizallahu ta'ala mengatakan, yang ini adalah pelajaran bagi kita semuanya. Wahai kaum muslimin, siapa di antara kalian yang memasuki Ramadan dan melewatinya mendapatkan ada perubahan dalam dirinya. Dia yang pada saat sebelum Ramadan suka untuk melalaikan kewajiban-kewajiban, amal-amal yang disunahkan itu suka diremehkan, suka ditinggalkan. Kemudian dia masuk Ramadan, melewati Ramadan, ada perubahan. Dia lebih semangat untuk melaksanakan kewajiban dan melaksanakan hal-hal yang sunnah, maka berarti dia telah mendapatkan samaratul Ramadan atau buah daripada Ramadan. Dan barang siapa yang sebelum Ramadan dia itu gampang melakukan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang sia-sia, yang mubah tapi berlebihan,
kemudian dia masuk Ramadan dan melewatinya, dan dia punya rasa takut dari melakukan hal yang maksiat, hal yang dosa, dia tinggalkan itu semua, maka dia telah mendapatkan jaizah Ramadan, hadiah Ramadan atau bonus Ramadan. Tetapi kebalikannya, barang siapa yang masuk Ramadan melewatinya, tidak ada perubahan dalam dirinya. Tentang yang wajib dia masih bermalas-malasan, tentang yang sunnah dia tidak bersemangat untuk melakukannya. Kemudian dalam hal maksiat dia gampang untuk melakukannya, tidak perhatian ataupun dia masih suka melakukan hal yang maksiat, maka itu adalah musibah yang seharusnya dia menangisi, dia menyesal kenapa tidak bisa mendapatkan keberkahan dan buah daripada Ramadan, yaitu takwa. Takwa adalah merupakan buah output yang seharusnya kita dapatkan di bulan Ramadan. Kalau kita baca ayat-ayat tentang Ramadan, Al-Baqarah 183 itu diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Kemudian sampai 187 itu diakhiri dengan la'allahum yattaqun. Diawali dengan output takwa dan diakhiri dengan ketakwaan. Ini menunjukkan posisi takwa itu sangat penting sebagai sebuah target hasil yang harus kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang tabi'in yang bernama Atha As-Salami. Beliau ini seorang alim, seorang abid, seorang yang berilmu dan juga ahli ibadah, dan beliau juga memiliki keahlian menenun, membuat kain. Beliau menenun kain dengan tekun sekali. Beliau lakukan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, kurang lebih setengah tahun, 6 bulan beliau tenun kain yang luar biasa bagusnya, yang menurut penglihatan ataupun evaluasi dari beliau luar biasa hasilnya. Ini harapannya bisa laku dengan harga yang tinggi di pasaran. Maka setelah kain ini selesai ditenun, dia bawa ke pasar, dia temui pedagang seorang kawannya yang biasa membeli kain. Diamati oleh si pembeli ini ya, kain yang begitu indah. Tapi apa jamaah sekalian, pada akhirnya si pedagang pembeli kain ini menemukan cacat yang itu tidak disadari oleh si Atha As-Salami ini. Dia katakan, wahai saudaraku Atha, saya tidak bisa membeli kain ini, saya kembalikan. Kenapa? Karena ada cacat. Dia nggak merasa ya, si pembuat ini nggak merasa mana ada cacat. Nah, kemudian dia menangis. Menangis bukan karena kainnya tidak laku, bukan. Tapi dia menangis mendapatkan pelajaran dari situasi itu. Apa pelajarannya? Kalau aku yang sudah melakukan karya dari sisi kemanusiaan ya, karya duniawi, sudah aku amati, sudah aku teliti dengan bagus, seolah-olah tidak ada yang kurang sama sekali. Tapi ketika aku berikan kepada ahlinya, ternyata masih ada cacatnya. Bagaimana dengan amal ibadah yang sudah aku lakukan? Aku sudah merasa sempurna, sudah terpenuhi rukunnya, syaratnya, sudah seolah-olah makbul. Tapi bagaimana ketika nanti Allah Ta'ala yang maha tahu, yang maha teliti mengoreksi amal-amalku, bisa jadi amalku menjadi tertolak. Jadi itu rupanya yang membuat beliau menangis. Inilah cuma sekalian menjadi pelajaran bagi kita semuanya ya. Kita yang sudah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, sudah qiyamul Ramadan, sholat tarawih setiap malamnya, bahkan kita sambung dengan qiyamul lail pada saat menjelang sahur. Kita sudah mengeluarkan sedekah semaksimal mungkin. Kita sudah tilawatul Quran, mungkin ada yang 1 kali khatam, 2 kali khatam, bahkan ada yang mungkin 10 kali khatam. Tetapi bisa jadi amal-amal yang sudah kita lakukan ternyata ada penghalang-penghalang, sehingga amal kita tidak sampai pahalanya, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Inilah yang harus kita waspadai bersama sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga yang paling penting untuk kita evaluasi adalah ma ba'da Ramadan.
apa yang harus kita pertahankan setelah Ramadan ini? Kalau dalam ibadah haji, kemakruran haji kita itu adalah bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai haji. Orang itu dikatakan mendapatkan haji mabrur yang pahalanya itu surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Itu adalah ditentukan bagaimana pasca hajinya itu, nilai-nilai kebaikannya itu dia laksanakan. Begitu pula Ramadan. Apa yang kita dapatkan pelajaran dari Ramadan? Tadi sudah kita sampaikan ada nilai ketakwaan. Kemudian ada nilai kesabaran. Karena Ramadan adalah syahrus sabr. Kemudian ada juga nilai kedermawanan. Kita alokasikan yang terbaik dari rezeki kita masing-masing. Ada nilai syukur pada nilai Ramadan, pada bulan Ramadan. Kemudian ada juga nilai perjuangan atau syahrul jihad. Ramadan adalah identik dengan bulan perjuangan. Kita mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, kemudian dibebaskan dari api neraka. Itu semua nilai-nilai positif yang kita dapatkan Ramadan. Nah, bagaimana kita berusaha untuk mempertahankan setelah Ramadan? Ada sebuah ungkapan yang patut menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kalimat kata-kata nasihat yang ini bukan hadis tapi nilainya ataupun pelajarannya bagus. Bahwasanya kalimat ini mengatakan as-shaum lam yantahi. Puasa tidak akan pernah berakhir. Wal Qur'an lan yarhal, dan Al-Qur'an itu tidak akan pergi kemana-mana. Wal masajidu lan tughlaq, masjid-masjid juga tidak akan tertutup. Wal istijabatu lan tatawaqqaf, namanya terkabulnya doa itu juga tidak akan terputus. Dan juga wal ajru lan yanqati, yang namanya pahala itu juga tidak akan berhenti. Ubud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadhaniyan, jadilah seorang hamba yang rabbani, yang tercelup dengan nilai-nilai ilahiyah, yang ibadahnya istiqomah sepanjang waktu, dan janganlah jadi seorang hamba yang musiman, yang hanya semangat pada bulan Ramadan saja. Ini kalimat-kalimat yang untuk nasihat diri saya pribadi dan kita semuanya, bahwasanya nilai Ramadan itu harus menjadi spirit perjuangan selama 11 bulan yang akan datang. As-shaum lam yantahi, puasa tidak akan berakhir. Setelah Ramadan masih ada peluang puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana tsumma atba'u sittan min Syawal faka'annahu shamat dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari puasa bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh. Kenapa demikian? Li'anal asyrah bi asyri amthal, li'anal hasanat bi asyri amthal, karena satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau kita puasa Ramadan, ada yang 30 hari, ada yang 29, yang taruhlah kita genapi 30 hari, berarti seolah-olah kita mendapatkan fadilah 300 kebaikan. 30 hari dilipat gandakan 10 menjadi 300. Kita tambah dengan 6 hari, berarti sama dengan 60. 360 kurang lebih sama dengan hari bilangan dalam 1 tahun. Wal Qur'an lan yarhal, Qur'an yang sudah kita baca, kita khatamkan tadi beberapa kali di Ramadan, itu tidak akan pergi kemana-mana. Masih bisa kita baca setiap waktu, setiap saat. Tidak ada kata berhenti untuk membaca Al-Quran. Dan orang yang disebut ahlul Quran itu adalah orang yang akrab dengan Al-Quran, baik dalam membacanya, menghayatinya, membaca tafsirnya, berusaha untuk menghafalkannya semampunya. Ada orang yang baru belajar Al-Quran itu pada usia 60 tahunan ke atas, tapi dia belajar luar biasa sampai lancar bacaannya, bahkan kurang lebih selama 2 atau 3 tahun dia sudah menjadi seorang hafidhah. Ini seorang ibu-ibu ya, seorang nenek-nenek, baru usia 60 tahun belajar dan akhirnya menjadi hafidhah Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Inilah fadilah Al-Quran yang luar biasa, yang tidak kenal umur. Maka mari kita berusaha menjadi ahlul Quran. Kalaupun kita tidak mampu, maka anak-anak kita ada 1-2 yang menjadi seorang hafidh atau hafidhah.
Kalau anak-anak kita tidak mampu, mungkin cucu-cucu kita harus ada dari keluarga kita yang hafal Al-Quran, supaya nanti di akhirat memberikan syafaat kepada kita, insya Allah. Jadi puasa, kemudian Al-Quran, dan juga amal-amal yang lainnya. Masjid pun ya, kalau era pandemi kemarin ada keterbatasan tertutup, tapi insya Allah ini lancar semuanya. Masjid selalu terbuka, kapanpun, dimanapun. Dari sinilah kita akan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini akan saya sampaikan beberapa poin yang kaitannya dengan beberapa alamat ataupun indikasi tanda bahwasanya amal-amal kita, termasuk amal ibadah di Ramadan kita itu diterima Allah Ta'ala. Itu ada beberapa indikasi, beberapa tanda yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan evaluasi kepada kita semuanya. Yang pertama adalah al-hasanah ba'dal hasanah. Tanda amal kita diterima Allah Ta'ala itu adalah kebaikan sesudah kebaikan. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyampaikan bahwasanya di antara min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha, di antara pahala kebaikan adalah kebaikan yang sesudahnya. Wa min jazaa'i sayyi'ah sayyi'ah ba'daha, dan di antara balasan keburukan adalah keburukan yang sesudahnya. Kemudian diperkuat oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau kita seorang muslim ini melakukan amal-amal kebaikan diikuti dengan kebaikan yang kedua, ketiga, maka itu berarti menunjukkan amal kita diterima. Tapi kalau kita setelah melakukan kebaikan disusul dengan amal keburukan, maka itu menunjukkan amal kita tertolak. Nah, tadi saya sampaikan tidak ada yang menjamin amal kita itu diterima. Maka oleh karena itu kita bisa berikhtiar. Selama kita punya keyakinan bahwa puasa Ramadan kita itu makbul, insyaallah, maka mari kita lanjutkan dengan puasa sunnah. Ketika kita yakin bahwasanya tilawah Al-Quran kita itu makbul pada bulan Ramadan, mari kita lanjutkan kebiasaan itu dengan setelah Ramadan. Kalau kita yakin bahwasanya sholat tarawih kita itu makbul, diterima pahalanya di sisi Allah, maka mari kita lanjutkan dengan qiyamul lail setelah Ramadan. Begitu pula sedekah kita dan semuanya. Jadi kelanjutan amal-amal kebaikan adalah tanda diterimanya amal kita yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Yang kedua adalah bahwa orang yang ibadahnya diterima itu dia menemukan kelezatan, lazzatul ibadah, kelezatan dalam ibadah. Dia mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Para ulama memberikan penjelasan kepada kita ya, bahwa kalau orang itu dalam melakukan aktivitas terutama dalam ibadah itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama itu adalah dia itu harus dipaksa. Jadi dia melaksanakan itu karena terpaksa. Kemudian itu terus berlanjut mungkin 1-2 bulan lebih, maka dia baru memiliki kebiasaan. Apa yang sudah dipaksa itu dia terbiasa. Tahap ketiga, dia itu sudah sampai pada derajat kebutuhan. Kebutuhan, kalau kita misalnya tidak sholat duha, kok merasa ada yang kurang. Kok kita selama 1 hari belum baca Al-Quran, ada yang kurang, itu berarti kita kebutuhan. Nah, tingkatan tertinggi adalah kenikmatan, kelezatan. Mungkin kita belum sampai ke sana, tapi kita berusaha. Bagaimana supaya sampai pada tingkat kebutuhan, bahkan sampai kepada tingkat kenikmatan itu. Itu adalah tanda diterimanya amal ibadah kita. Yang ketiga adalah kita harus banyak bertaubat, istighfar dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Jadi taubat istighfar itulah yang menjadi sebuah indikasi amal kita diterima Allah Ta'ala. Kenapa kita setelah sholat fardu, bacaan yang pertama adalah astagfirullah, 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 supaya kita tadi ya merasa bahwasanya amal kita itu mungkin masih kurang. Ibnu Qayyim itu memberikan penjelasan bahwasanya ketika kita bermuhasabah itu ada 2 macam, muhasabah sebelum beramal dan muhasabah setelah beramal. Muhasabah sebelum beramal, evaluasi sebelum beramal, kita pastikan dulu amal kita itu halal, amal kita itu sunnah kalau dalam ibadah ya. Kalau tidak, maka lebih baik kita pilih yang lainnya.
Kalau setelah beramal, maka kita evaluasi apakah terpenuhi hak-hak Allah Ta'ala secara sempurna ataukah masih ada kekurangan. Maka disinilah kita beristighfar. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai membangun pondasi Ka'bah bernama dengan putranya Ismail, itu yang didoakan adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ibadah kami untuk membangun Ka'bah itu. Kemudian juga diakhiri watub alaina, taubat ya kami, terimalah taubat kami. Jadi ada kalimat harapan, roja dan kecemasan. Dua itulah rukun dalam setiap ibadah kita. Yang ketiga adalah, atau yang keempat ya. Jadi yang pertama adalah kebaikan sesudah kebaikan. Yang kedua adalah kita menemukan kelezatan ketika adalah bertaubat. Yang keempat adalah kita memiliki rasa takut, khauf. Jangan-jangan amal ibadah kita itu tertolak tadi. Ada seorang muhaddits ya, seorang ahli hadis dari kalangan sahabat yang sangat terkenal, Abu Hurairah. Beliau ini tidak kita ragukan ya, seorang ahli hadis, seorang ulama. Beliau pencapaian hadis riwayatnya itu tertinggi. Ada sekitar 5.374 hadis. Di antara sekian banyak para sahabat, beliau nomor 1 ya, urutan periwayatan hadisnya. Tapi sebelum meninggal Abu Hurairah ini menangis. Orang-orang khawatir, takut ada apa ya? Abu Hurairah seorang ulama besar, tapi menjelang meninggalnya menangis. Maka ditanya, kenapa ya Abu Hurairah? Dia katakan, saya takut. Sesungguhnya safarnya itu perjalanan masih panjang dan bekalku itu masih sedikit. Coba kita bayangkan, hadis yang sekian 5.000-an hadis tadi dikatakan sedikit. Nah, bekal kita apa? Jauh lebih sedikit. Kemudian rintangan yang saya hadapi sangat banyak dan saya tidak bisa memastikan apakah surga atau neraka tempat kembali saya nanti. Subhanallah ya. Abu Hurairah dengan ketawaduannya memiliki rasa takut terhadap amal-amal yang sudah dilakukan, khawatir nggak diterima, apalagi kita juga demikian. Maka inilah orang yang ditanda amal diterima adalah dia memiliki rasa takut. Kemudian yang kelima adalah hatinya semakin lembut. Semakin lembut, gampang sensitif. Dia gampang menangis pada saat berdoa. Dia menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Ketika dia baca Al-Quran ayat-ayat tentang masalah azab, tentang neraka, dia menangis. Dan ketika diingatkan nasihat-nasihat kebaikan, dia gampang tersentuh. Itulah kelembutan hati, tanda bahwasanya amal kita itu diterima Allah Ta'ala. Yang keenam adalah dia berorientasi akhirat. Saya tutup khutbah ini dengan satu hadis dari riwayat Ibnu Hibban, hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita semua, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu farraqallahu lahu syamlahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa la ya'ti dunya illa bima kutiba lahu. Orang yang orientasinya dunia, niatnya itu dunia pada saat hari-harinya, maka ada 3 dampak negatif dalam dirinya. Yang pertama, urusannya susah untuk diselesaikan. Urusan yang sederhana susah untuk diselesaikan. Kemudian kefakiran akan tampak selalu di depan matanya. Merasa kurang terus. Punya 1 rumah masih ingin 2 rumah. Punya 3 rumah masih ingin 4 rumah. Punya 1 mobil masih ingin punya 2 mobil. Kalau laki-laki punya 1 istri ingin 2 istri ya. Enggak ya. Ini kasihan ibu-ibu ya. Jadi ini orang yang orientasinya dunia, itu senantiasa kurang terus. Fakir kan artinya kurang ya, merasa butuh. Kemudian ketika adalah dunia itu akan mendatanginya sesuai dengan ketentuannya saja, tidak lebih dari itu. Tetapi kalau orientasi orang itu akhirat, wa man kanatil akhirah niyatahu, kalau dia itu berorientasi akhirat, pada saat pagi tujuannya itu adalah untuk akhirat, maka ada 3 nilai positif dalam dirinya. Yang pertama adalah jama'allahu lahu umurahu. Allah akan menghimpun urusannya, memudahkan urusannya. Urusan yang sulit, urusan bisnis, urusan pekerjaan, urusan masalah-masalah mudah. Allah yang memberikan kemudahan. Kemudian yang kedua adalah waja'ala ghinahu baina ainaihi. Kekayaan itu ditampakkan di hadapan matanya. Dia sudah merasa kaya, sudah merasa tidak butuh, bukan sombong, bukan, tapi dia tidak punya perasaan ngemis di hadapan orang lain. Dia orang yang hatinya kaya.
Yang ketiga adalah wayatihi dunya wahya rahimah. Dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk. Keberkahan-keberkahan dunia akan dia dapatkan selama dia orientasinya itu adalah akhirat. Jadi umur kita, jabatan kita, harta kita adalah titipan Allah Ta'ala. Mari kita jadikan tujuannya untuk akhirat. Manfaatnya kita bawa sampai ke liang lahat, sampai kepada yaumul hisab, dan sampai bisa memasukkan kita ke surganya Allah Ta'ala. Inilah teman sekalian nasihat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu memiliki rasa khasyah, tunduk, patuh, dan juga takut pada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita semuanya, memberikan hidayah pada kita semuanya, sehingga kita bisa istiqomah dengan nilai-nilai Ramadan. Kita dan keluarga kita mudah-mudahan selalu dalam kebaikan, curahan barakah Allah Ta'ala, sehingga kita insya Allah mendapatkan husnul khatimah dan kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala.